Halo Sobat Kampus, kembali lagi bersama saya Diki Wirawan Sungguh. Jadi di video kali ini kita akan membahas tahapan apa saja yang akan dilalui apabila rekan-rekan semua ingin menjadi dosen. Nah, jadi ada beberapa tahapan yang akan dilewati untuk menjadi sebuah dosen. Bagaimana apa saja tahapannya? Mari kita saksikan video berikut. Nah, kita bahas yang pertama adalah untuk dosen swasta terlebih dahulu. Nah, jadi saya pernah diterima di suatu perguruan tinggi swasta begitu, dan ada juga mencoba beberapa kali tes di perguruan tinggi swasta, dan ada beberapa tahap, mungkin ada bervariasi 4-6 tahap. Tapi yang paling utama atau yang pada umumnya yang pertama adalah tes pemberkasan. Nah, jadi Sobat Kampus semua, di tes pemberkasan ini memang Sobat Kampus harus tetap detail, tetap hati-hati, dan harus selalu memenuhi persyaratan yang diminta. Nah, apabila kualifikasi yang diminta adalah A, maka sebaiknya Sobat Kampus memenuhi kualifikasi tersebut, yakni sesuai dengan apa yang kampus minta. Kemudian ada persyaratan IPK, kemudian ada misalnya organisasi, atau ada beberapa kampus swasta memang yang di dalam persyaratannya meminta identitas tertentu atau meminta lulusan tertentu dan banyak hal lagi. Nah, ini harus sangat diperhatikan karena apabila tidak memenuhi maka biasanya akan langsung digugurkan. Kemudian yang kedua di sini adalah tes potensi dasar. Nah, di tes potensi dasar ini biasanya kita akan diuji bahasa Indonesia dasar kita, matematika dasar kita, bahasa Inggris dasar kita, dan banyak ujian-ujian lainnya. Nah, yang paling penting di sini adalah kita memenuhi semua semacam ambang batas atau nilai minimal dari tes tersebut ini. Nah, apabila kita sudah melalui tahapan ini, biasanya nanti kita akan dipanggil untuk mengikuti wawancara awal. Nah, wawancara awal ini biasanya nanti kita akan diwawancarai bersama dengan SDM dari kepegawaian kampus tersebut. Kemudian ketika kita sudah lolos dari wawancara dengan kepegawaian tersebut, nah biasanya nanti kita akan dilempar lagi untuk wawancara dengan rektorat, perwakilan dari rektorat, perwakilan dari dekanat, lalu ada kepala jurusan maupun sekretaris prodi atau sekretaris jurusan. Nah, ini ada dua perbedaan yang Sobat Kampus harus mengerti, bahwa ketika wawancara dengan SDM kepegawaian biasanya hal-hal umum yang akan ditanyakan, tapi nanti ketika sudah masuk ke tahap wawancara kedua, nah itu sudah mulai sangat mendalam, mendetail tentang bagaimana bahkan kita mengajar, apa prestasi kita, dan banyak hal lainnya. Nah, ini perlu Sobat Kampus persiapkan. Lalu di kampus swasta, setelah lulus tersebut biasanya akan ada tes lagi, yakni tes terakhir. Tes terakhir ini biasanya terdiri dari tes mengajar. Tes mengajar ini memang harus dilalui, entah mengajar dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahkan langsung praktik secara online maupun langsung di lapangan. Nah, tes terakhir ini bukan hanya praktik, seperti bukan hanya mengajar, tapi terkadang juga ada tes teori di dalamnya. Nah, jadi tes terakhir ini yang biasanya menentukan kelulusan Sobat Kampus semua apabila ingin menjadi dosen. Nah, berbeda dengan swasta, biasanya kalau untuk menjadi pegawai negeri sipil, dosen PNS, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, riset dan teknologi seperti saya, atau bahkan Kementerian Agama dan banyak lainnya kementerian. Nah, biasanya untuk menjadi dosen itu memiliki 3 tahap. Tahap pertama adalah pemberkasan, di mana kita harus mengumpulkan pemberkasan secara online kalau di tahun 2020-2021. Nah, kemudian setelah lulus nanti kita akan melalui seleksi kompetensi dasar. Nah, ini semua melalui CBT atau computer based test, di mana kita dites melalui komputer. Jadi apa yang kita kerjakan langsung keluar hasilnya live di YouTube. Kemudian apabila kita lolos, nah kita akan masuk ke tahap ketiga, di mana itu adalah SKB, seleksi kompetensi bidang.
Nah, SKD sendiri tadi ada 3 bagian tes lagi. Lalu SKB sendiri untuk dosen ada 6 tes lagi, dimana di dalamnya ada wawancara, lalu ada tes mengajar, lalu ada tes bahasa Inggris, tes akademik, tes teori, dan sebagainya. Nah, jadi itu tahapan-tahapan sobat-sobat kampus apabila ingin menjadi dosen di PNS maupun dosen di swasta. Selanjutnya, di video selanjutnya kita mungkin akan membahas tips-tips untuk menjadi dosen PNS maupun dosen swasta. Sekian dari saya, terima kasih.